Pertama sekali mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk berkumpul dalam rangka untuk mengikuti kegiatan yang CBP yang dilaksanakan oleh ibu kita. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD 0740, seterusnya kepada Bapak Ibu semuanya, dan teristimewa untuk narasumber kita Ibu Yukita Ramayani. Pada hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yukita Ramayani. Kepada Ibu Yukita Ramayani disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai mungkin sedikit kita akan mengenalkan diri. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya Yukita Ramayani, yaitu CGP Angkatan 11 tahun 2024. Saya di sini juga sebagai rekan sejawat dari Bapak Ibu, dan di sini saya akan membagikan praktik baik yaitu tentang sosialisasi budaya positif. Nah, di sini kita perkenalkan yaitu sebagai pemimpin selama kita mengikuti pendidikan guru penggerak, kita didampingi oleh dua orang, yaitu yang pertama Ibu Fasilitator yaitu Ibu Zahrayati, dan Bapak Pengajar Praktek yaitu Bapak Ibrahim Sabuli. Untuk yang pertama yaitu cukup kita ketahui yang mana tujuan pendidikan. Menurut Kiai Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini maksudnya kita sebagai guru itu bukan sebagai penuntut kepada anak kita. Contohnya kita menuntut anak ini harus memiliki nilai yang kita inginkan, harus memiliki nilai 80, 90, tidak. Tapi kita di sini sebagai pendidik kita hanya sebagai menuntun dan mengarahkan anak kita, yang mana mereka bisa mengikuti proses pembelajaran yang kita ajarkan dengan secara menyenangkan dan dapat diterima materinya oleh anak. Nah, untuk yang dikatakan budaya positif di sini, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan pelajar Pancasila. Konsep utama dalam budaya positif yaitu yang pertama, ini konsep-konsepnya yang akan saya sosialisasikan dan saya jabarkan, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi atau posisi kontrol guru pada saat kita menguasai kelas kita gitu. Bagaimana posisi kita sebagai guru. Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi. Biasanya segitiga restitusi ini
oleh anak di sekolah. Nah, untuk perubahan paradigma belajar, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, sebagai perubahan paradigma yaitu misalnya kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, misalnya saya dengan teman saya mengepal tangan. Nah, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Contohnya, misalnya di sini kita ada sebuah benda, tapi ibu-ibu dan bapak tak tahu benda apa yang kita pegang di sini. Nah, benda itu kita pegang, kita jadikan, kita masukkan dalam sebuah kepalan. Nah, di sini ada salah satu ibu teman yaitu Bu Des. Bu Des ingin tahu apa yang ada di dalam kepalan kita ini. Ingin tahu, ingin berusaha tahu, tapi sekuat tenaga Bu Des ingin membuka kepala ini, kita sekuat tenaga itu pun akan memegang dan mempertahankan kepala ini supaya tidak terbuka. Itulah maksud dari pernyataan perubahan paradigma ini. Jadi intinya, apa yang ada pada diri anak itu, kita ingin tahu apa ada dalam diri anak itu gitu. Tapi anak itu tidak mengeluarkan apa, memperlihatkan apa yang ada dalam dirinya. Nah, kita sebagai guru berusaha untuk membukakan diri anak tersebut dengan berbagai cara dan metode yang sesuai dengan kontrol kita sebagai guru. Nah, nanti kita akan menjelaskan apa saja itu kontrol guru. Apa serius ini, Pak? Nah, seterusnya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan di sini maksudnya ilusi kontrol yang kita contohkan tadi. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak dan memaksa. Berarti kita sebagai dewasa, kita pasti tanpa kita sadari kita ada jiwa pemaksaan dalam diri kita. Untuk perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol tadi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Di sini ada dua, itu stimulus, yang kedua teorinya atau pilihannya. Contohnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi secara teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seterusnya, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Berarti tidak ada kalahnya kalau untuk teori kontrolnya. Nah, yang kedua masuk pada teori disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Ini baru secara teorinya Ibu-Ibu. Nah, untuk selanjutnya disiplin di sini adalah kemampuan memerintah diri sendiri, memperlihatkan apa yang ada dalam dirinya. Nah, kita sebagai guru berusaha untuk membukakan diri anak tersebut dengan berbagai cara dan metode yang sesuai dengan kontrol kita sebagai guru. Nah, nanti kita akan menjelaskan apa saja itu kontrol guru. Apa serius jadi Pak? Nah, seterusnya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan di sini maksudnya ilusi kontrol yang kita contohkan tadi. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak dan memaksa. Berarti kita sebagai dewasa kita pasti tanpa kita sadari kita ada jiwa pemaksaan dalam diri kita. Untuk perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol tadi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Di sini ada dua, itu stimulus, yang kedua teorinya atau pilihannya. Contohnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi untuk secara teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seterusnya, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Tapi tidak ada kalahnya kalau untuk teori kontrolnya. Nah, yang kedua masuk pada teori disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini baru secara teorinya, Ibu-Ibu. Nah, untuk selanjutnya disiplin di sini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sudah sama-sama kita ketahui nilai-nilai yang ada dalam profil Pancasila itu kan ada nilai positifnya, ada saling tolong menolong, bekerja sama, berkolaborasi. Itu kan termasuk nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang bersifat positif. Nah, yang ketiga yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini sudah ada lingkaran-lingkarannya, yang mana kebutuhan manusia itu ada bertahan hidup, ada ingin kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Secara realitanya atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, contohnya ada salah satu kasus, misalnya Bu Yani guru kelas TK kelompok A sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Bintang. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Bintang sering
bekal temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Yani, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kira-kira jika posisi Ibu pada posisi Ibu Yani, apa kira-kira yang akan Bapak Ibu lakukan misalnya untuk menghadapi dari permasalahan oleh anak yang bernama Bintang ini? Kira-kira ada nggak Bapak Ibu perkiraan atau asumsinya gitu tentang permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Yani ini? Apa kira-kira yang dapat kita lakukan gitu? Mencari tahu kenapa Bintang melakukan hal itu. Ya, yang pertama kita mencari tahu ya Ibu, berarti kita ingin tahu kenapa Bintang melakukan hal seperti itu. Itu yang pertama sekali yang kita lakukan ya Bu Serme. Baru kita mengambil tindakan yang lainnya atau tindakan yang kedua. Jadi contohnya pertama kita mencari tahu dulu apa yang terjadi sama Bintang ini. Kenapa dia mengambil paksa bekal temannya. Nah, di sini ada beberapa tindakan dari permasalahan itu. Dalam konteks penerapan budaya positif, Ibu Yani sebaiknya mencari tahu alasan Bintang melakukan tindakan tersebut, sama seperti pemikiran dari Bu Sermi tadi, agar dapat diketahui kebutuhan yang ingin dipenuhi Bintang. Ini kita menindaklanjutinya dari 5 diagram lingkaran dari kebutuhan manusia tadi. Yaitu yang pertama secara survival, yaitu kemungkinan Bintang lapar karena tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Itu kemungkinan. Yang kedua itu kemungkinan Bintang lapar karena tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Itu kemungkinan. Yang kedua, secara dengan rasa kasih sayang kita, Bintang lebih diperhatikan temannya. Berarti Bintang tuh ingin lebih diperhatikan daripada temannya Bapak Ibu. Itu yang mungkin yang dia harapkan gitu. Lalu secara kekuasaannya, Bintang merasa hebat karena temannya merasa takut dan menuruti semua keinginannya. Berarti Bintang ini merasa dia yang paling hebat di sana. Jadi semua temannya itu takut sama dia. Itu makanya dia berani mengambil bekal temannya. Ini beberapa asumsi ya Bapak Ibu. Lalu yang keempat, secara kebebasan, Bintang menginginkan bekal yang berbeda karena bekalnya selalu sama setiap hari. Mungkin itu yang memicu kenapa Bintang itu mengambil bekal temannya. Lalu yang kelima, secara kesenangan. Biasanya secara kesenangan ini iseng-iseng, anak yang jahil. Bintang hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang bisa. Berarti ini termasuk anak yang jahil ini, mengambil temannya. Jadi inilah kelima asumsi dari tindakan yang permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Yani pada kasus Bintang tadi. Nah, yang keempat yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama yaitu teori motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biasanya akan timbul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini termasuk motivasi internal. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi atau sanksi. Untuk sebagai kasus pemantiknya yaitu, ini juga ada salah satu buah kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan
Minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini sama seperti yang dilakukan oleh guru-guru dahulu kan sering melakukan seperti itu. Anak suruh ke depan, angkat kaki satu lalu pegang hidung biasanya. Nah, untuk sebagai pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva tersebut? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap Iva tersebut? Tidak. Kira-kira kenapa itu Bapak Ibu? Kenapa kita tidak setuju? Termasuk apa itu yang tindakan dilakukan oleh Bapak Seno? Iya, nah itu termasuk ada membuli secara mental atau sebagai pemberi hukuman yang berterima. Yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, bukan konsekuensi. Hukuman. Ya, kalau menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman. Kenapa itu Bapak Ibu yang dikatakan termasuk hukuman? Pak Seno memisahkan dia dari temannya, kemudian bukannya si Iva malah menyukai matematik, tapi justru dia makin tidak menyukai. Ya, dia seperti itu. Mungkin kira-kira karena hukuman tersebut bisa terganggu mental dan psikis anak tersebut ya Bu. Nah, yang kelima di sini ada institusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kita menghukum tidak secara fisik juga, Pak Ibu, bisa juga secara verbal, yaitu secara hukuman pada psikis anak tadi. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah, yaitu pada kurang jelas, yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga yaitu posisi guru itu sebagai teman, yang mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat yaitu guru sebagai monitor atau pemantau, yang mana memonitor berarti mengawal ini, mengawasi, memonitor berarti mengawasi. Yang kelima sebagai manajer, yaitu posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini kelima posisi kontrol sebagai guru. Nah, 5 posisi kontrol ini menurut teori Dr. William Glasser, yaitu Posen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah. Ini menurut teori Dr. William Glasser, yaitu Posen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi tersebut. Apa itu yang penghukum? Nah, tadi sudah kita bacakan untuk penjelasannya. Itu seorang penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik atau verbal. Contohnya yang hukuman fisik kita melakukan jewer atau cubitan atau menghukum, itu secara fisik. Yang secara verbal itu yang menghukum tadi, yang masalah Pak Seno tadi, memberi hukuman ke depan, memberikan dia hukuman untuk berdiri ke depan atau berdiri di luar sambil memegang kedua telinga atau menunjuk hidungnya, itu secara verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang bersalah.
akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan ibu, contohnya misalnya ada seperti kita sedang menjelaskan sebuah pembelajaran. Pada saat kita menjelaskan, ada beberapa anak yang tertawa dan berbicara terbahak-bahak dalam situasi anak yang lain dalam fokus untuk mendengarkan penjelasan materi dari ibunya. Nah, lalu kita mendekati, lalu kita bilang seperti ini, "Nak, kenapa ibu menjelaskan pelajaran, kamunya malah tertawa, malah berbicara? Kalau seperti itu, kan sama juga kamu tidak menghargai ibu. Jadi, ibu merasa kecewa jadinya, ibu merasa sedih jadinya kalau seperti itu." Nah, ketika kita saat berbicara seperti itu, anak itu pasti akan terdiam, dan dia akan merasa bahwa dirinya itu bersalah. Itu salah satu contohnya posisi kita sebagai posisi orang pembuat merasa bersalah. Di situ. Lalu yang ketiga yaitu posisi teman. Pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini posisi kita yang ketiga. Lalu posisi kita yang keempat yaitu sebagai pemantau. Berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang kelima, posisi kita itu sebagai manajer, di mana posisi manajer ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut telah diperlukan. Contoh posisi manajer ini misalnya ada seorang anak yang melakukan permasalahan, bisa dia menyontek atau mengganggu temannya. Nah, dia sendiri yang menyebutkan apa sanksi buat dia misalnya, apa solusi dari permasalahan yang dia lakukan. Nah, itu kira-kira posisi kita sebagai manajer. Tidak kita langsung menghukum atau memberikan sebuah sanksi itu, tidak, tapi anak sendiri yang mencari solusi dan sanksi untuk dia sendiri. Nah, di sini ada salah satu video dari tindakan institusi. Mungkin videonya sangat panjang. Begininya, pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Hukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh permasalahan posisi sebagai penghukum.
Selalu terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kap. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini contoh kasus guru sebagai perempuan merasa bersalah. Naren, selamat pagi. ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali aja. Bikin ibu susah lagi. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk untuk dirinya sendiri. Aja Naren. Aduh. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, tadi ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu.
Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga dari lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu kan konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nanti posisi sebagai pemantau. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ryan. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ryan? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Maaf. Hargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi apa yang kamu meyakini keyakinan yang telah disepakati. Berarti ini menanyakan keyakinan yang sudah disepakati ini.
Yang posisi manajer kita ada itu ngambil contoh kasusnya. Nanti ada di yang keenam di sini keyakinan kelas. Ya biasanya keyakinan kelas ini kita sama dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Hussein 1968, suatu keyakinan yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menerapkan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas yang kita ambil sebelum atau di awal tahun ajaran baru. Nah, untuk keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Nah, pada peraturan kelas biasanya berisi pernyataan dilarang, misalnya dilarang datang terlambat, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang coret-coret meja atau dinding dan sebagainya. Untuk pembentukan keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Misalnya maksimalnya 5 atau 6. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat sebaiknya dalam setiap bulan, gitu, 1 kali dalam sebulan kita tinjau kembali keyakinan kelas yang telah kita buat, atau kita beri ingatkan lagi kepada siswa di kelas apa-apa saja keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk. Nah, contohnya dari dokumentasi keyakinan kelas ini di kelas kita sudah ada dari yang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang di sini yang kita fotokan, yaitu disiplin, berani dan bertanggung jawab. Yang kedua, sopan, santun dan peduli. Yang ketiga, jujur dan berakhlak mulia. Keempat, selalu riang dan gembira. Yang kelima, belajar dengan tekun dan berprestasi. Nah, yang ketujuh terakhir itu segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada segitiga restitusi ini adalah model atau cara kita untuk menyelesaikan permasalahan para siswa. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita buat. Untuk penjelasannya, nah, di sini segitiga institusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Maksudnya penawaran sini itu menawarkan apa solusi dari permasalahan dia sendiri. Untuk menstabilkan identitas, ini salah satu cara kita memberikan pertanyaan kepada anak, yaitu yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi
pasti Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang keenam, kamu berhak merasa begitu. Jadi, yang keenam, kamu berhak merasa begitu. Jadi, dari keenam pertanyaan yang kita sebutkan ke anak tersebut dalam permasalahan itu termasuk pada menstabilkan identitas. Lalu untuk validasi tindakan yang salah, contoh pertanyaan yang kita ajukan kepada anak itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini ada contohnya sebagai oposisi kontrol pada guru itu sebagai posisi kontrol manajer di sini untuk menggunakan model segitiga restitusi ini. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Contohnya di sini, misalnya ada pada permasalahan anak yang datang terlambat. Nah, sebelum kita memberikan kesempatan kepada anak untuk masuk, kita terlebih dahulu memanggilnya dan kita tanya kenapa dia terlambat. Nah, mungkin dia akan mengatakan dia terlambat bangun seperti contoh pada video tadi yang dalam posisi manajer tadi. Nah, kalau dia terlambat bangun, baru kita katakan apa yang kamu lakukan semalam, kenapa kamu terlambat bangun. Jadi kita menanyakan dulu kepada anak apa alasan dia terlambat bangun gitu. Nah, setelah kita berikan alasan dia, lalu kita tanya keyakinan kesepakatan apa yang dia langgar karena dia terlambat. Kita tanya seperti itu. Nanti anak itu akan menjawab kesepakatan apa yang sudah dia langgarnya. Nah, contohnya kita akan mengambil hari ini ibu kayaknya sering terlambat. Kenapa nggak terlambat?
kirimkan aja contoh permasalahannya. Nah, itulah Bapak Ibu sosialisasi yang kita jabarkan, yaitu tentang budaya positif, yang mana pada budaya positif ada 7 materi yang kita jabarkan tadi, yang mana di sini untuk kesimpulannya, bagaimanapun kita di sekolah kita sangat penting menerapkan budaya positif sekolah untuk lebih memajukan dan menanamkan nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai positif kepada diri anak kita. Hanya itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Cita atas pemaparan materi yang telah disampaikannya. Materinya cukup bagus sekali untuk kita, yang permasalahan tersebut sering kita temui dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, untuk acara selanjutnya itu masuk pada acara sesi tanya jawab, atau memberikan masukan atau memberi tanggapan, atau ada yang mau bertanya. Untuk tahap pertama kita minta 3 penanya. Ada yang mau tanyakan atau memberikan tanggapan atau masukan? Bu Muji ada pertanyaan atau masukan atau tanggapannya? Bu Muji, silakan Bu Muji. Terima kasih Wila, untuk moderator. Kita makasih Bu Wila. Mungkin kalau tanggapan mungkin sebenarnya seperti apa tadi yang 5 kontrol itu tadi kan, ada yang pertama sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman, sebagai manajer, pemantau. Kalau dihadapkan kepada tugas kita sehari-hari sebagai guru, sebenarnya semua posisi itu bisa kita terapkan asal situasionalnya tepat, di situasi yang tepat. Jadi kalau dilihat dari 5 yang posisi guru tadi itu, tidak ada yang benar salahnya kalau disitu nampak. Cuman penerapannya itu sesuai dengan situasi dan kondisi apa yang sedang kita alami. Contohnya misalnya untuk hal yang seperti posisi penghukum, mungkin untuk kasus-kasus yang apa namanya, yang tidak terlalu mengarah ke yang kasus-kasus yang biasa yang seperti kita hadapi di kelas mungkin penghukum mungkin tidak terlalu. Cuma ada satu kasus yang seperti yang kemarin yang Bella, kasus anak Bella yang yang membawa benda tajam. rasanya kita harus tegas. Jadi disitulah nampaknya kita guru bisa menempatkan posisi mana dengan kejadian apa, situasionalnya apa. Nah, jadi apa yang kita sampaikan tadi itu sebenarnya langkah juga sehari. Cuman rancak awak coba juga untuk maulah yang nggak bisa kita buka sendiri. Tapi kalau diduduk oleh info, kadang ditayangkan mulai itu langsung dia berarti kurang diskusi. Ayo jadi masih kita masukannya juga acak awak coba diduduk misalnya waktu awak bahas gitu. Kadang awak kayak di ruang guru, awak walaupun tidak formal, tapi kan kita selalu mengangkat masalah anak kita terutama Yang sering ya. Iya, awak gitu, nggak segitu. Nah, tapi yang awak kajian itu kan hanya sekedar baru sebatas bincang-bincang. Tapi ini kok dengan adanya telah diklikkan sikap awak dengan 5 hal tadi, bisa awak hubungkan dengan itu yang ilmunya lah itu. Itu kan ilmunya itu. Iya. Kita hubungkan apa yang kita kasus yang kita punya itu nanti dengan ilmu yang ada ya. Kita harus dengan model. Ya, kajian sebenarnya. Cuman menyesuaikannya dengan ilmu itu yang belum dimulai Tanpa kita sadari. Iya, tanpa sadari. Mungkin dari sedikit berbicara dan Bella. Iya, terima kasih Bu Ici. Memang kita hari ini apapun yang disampaikan ke kita itu sudah kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kegiatan kita. Tetapi hari ini untuk mengulang-ulang, mengulang kaji. Ya. Terima kasih Bu Muji. Selanjutnya satu orang lagi, Bu Ermi. Ada Bu Ermi? Itu mereka Iya. karena tadi ada
Sebenarnya menambahkan saja bukan karena kita semua kan sebagai pendidik dan selama ini kita kan bercermin kepada kenyataan saja, ya. Tapi kita tidak melihat latar belakangnya. Jadi dari 5 kontrol posisi kontrol tadi, mungkin yang untuk kita ambil sebagai guru lebih diutamakan pendekatan kita sebagai teman di sana. Kalau dia sudah biasa, dia sudah bisa 4, 5, kelas 5 tertinggi. Tapi kalau di kelas 1, 2, 3 di fase dan B mungkin kita masih menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer di dalamnya. Jadi dari kelima posisi kontrol tadi itu menambahkan saja ada tanggapan daripada itu. Kalau sekarang kalau kita kan tidak ada lagi hukum, tapi masih ada juga. Bukan tidak, karena memang harus kita ambil keputusan untuk menghukum siswa itu, tapi yang membawa ke sikap positifnya saja. Itu saja bukan. Ya, terima kasih Ibu Kepala. Memang ya kebiasaan kita menghukum itu mungkin karena kebiasaan cara kita juga diperlakukan waktu dulu. Jadi kebiasaan itu masih terbawa oleh kita. Tidak bisa dihilangkan tak semudah kembalikan ke tangan. Cuma kita lebih belajar lagi, gitu. Mencoba menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan zaman pada anak didik sekarang ini. Anak sekarang ini lebih suka bermain, belajar sambil bermain sekarang ini anak-anak. Kalau untuk belajar itu anak-anak kurang meminangkan bagi dia. Karena sekarang zaman IT dia lebih suka game HP. Sesuaikan dengan kodratnya. Kodrat anak kan suka bermain. Nah, kemudian ada Bu Eli, ada masukan mungkin atau pendapat? Iya, silakan Bu Lia. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya Bu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru lainnya serta staf terkait. Ini sudah sesuatu yang sangat menarik bagi kita, membuka jalan bagi kita juga. Ternyata ada perasaan-perasaan terpendam yang muncul dalam kasus ini ya. Mungkin kita saling sharing aja ya Bapak Ibu. Kalau ini memberikan pendapat dari kita, 5 posisi kontrol guru ini berdasarkan video yang diarahkan itu semuanya ada kelima-limanya pada kita. Betul yang disampaikan oleh Ibu Uji bahwa boleh loh kita pakai kelima-limanya, tetapi perhatikan situasi dan kondisi. Kalau dari masukan oleh Ibu Kepsek, harusnya kita memakai yang tenang, karena tidak semua anak itu bisa diperlakukan dengan posisi yang paling baik. Nah, kalau saya bisa memberikan pendapat dalam tayangan dan materi yang memang tidak menyalahkan atau tidak menunjuk posisi yang mana yang harus dipakai, tapi bagaimana kita sebagai seorang guru mampu mengontrol 5 posisi tersebut. Kalau sebagai penghukum, kita sebagai pendidik itu bagaimana memberikan arahan bahwa segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh anak didik kita itu pasti ada konsekuensinya. Dilihat lagi bagaimana situasi dan kondisinya pada saat itu. Oke, pada kelas tinggi dia melakukan sebuah tindakan. Tindakan ini mungkin bisa mengancam nyawa. Dia tidak tahu bahwa tindakannya dia salah atau benar. Dia tahunya dia tersakiti, dia pukul temannya. Bahwa dia tidak tahu bahwa pemukulan tersebut bisa mengancam nyawa. Itu bisa kita bertindak sebagai penghukum. Tetapi lihat kondisi hukumannya yang bagaimana. Yang kedua, mungkin penghukum di kelas rendah. Kita juga tidak bisa memakai tindakan yang keras. Jadi memang kita tidak bisa mengupdate kepada anak yang masih kecil. Kita hanya bisa menghukumnya secara masukan aja. Arahan seperti yang kita sampaikan tadi itu udah masuk, sudah bagus, sudah biasa. Selanjutnya mungkin yang kedua itu posisi sebagai teman. Nah, teman ini Bapak Ibu, kamari salah, kamari bak makan buah semara kamar. Kalau dalam kelas tinggi, kalau bawa bakawan 2 anak, kadang-kadang dia bawa lalu. Mereka itu cadet daripada awak. Tetapi bagi tadi, mampukah Bapak dan Ibu mengontrol? Ada batasannya. Kita berteman dengan siswa ada batasannya. Mungkin kalau saya yang menerapkan di kelas,
jam istirahat atau jam pulang itu ada waktunya kita teman, kita bestie. Tapi di dalam proses teman dan bestie yang kita terapkan itu, gali informasi dari dalam diri anak. Ada masalahkah dia selama ini? Adakah anak-anak tersebut memiliki perasaan yang tidak terungkapkan? Mungkin kita bisa memicu apalagi anak-anak yang remaja ya. Dia sudah merasakan, Bu, saya suka dengan ini. Bu, saya kemarin begini, Bu. Dia secara tidak langsung terungkap bagaimana sisi kehidupannya bagaimana di sekolah. Nah, kalau ke anak kita yang kelas rendah di posisi sebagai teman, kita lihat ya, mungkin dengan tutur bahasa yang lemah lembut, dia merasa tidak hanya di rumah, tetapi di sekolah dia juga merasa diayomi, dia merasa dilindungi oleh guru-gurunya sekolah. Itu bisa kita terapkan Bapak dan Ibu. Lanjut, yang ketiga tadi ada sebagai pembuat rasa bersalah. Ini juga tidak ada bedanya dengan mendukung tadi. Pembuat rasa bersalah ini boleh kita lakukan, tapi itu untuk memacu siswa tersebut agar tidak mengulang kembali kesalahan yang mungkin berakibat fatal. Tidak apa-apa. Tetapi kalau sharing dan itu bisa menyebabkan, tergantung anaknya, Bu. Kalau anak ada ibu hati atau pemikir, itu bisa mengganggu psikis anak. Secara tidak langsung dia takut, awak ke sekolah, ibu itu yang gara-gara awak, ibu kok benar-benar berbeda, gara-gara awak, ibu sakit, gara-gara awak. Jadi ada gara-gara dan berkelanjutan mengganggu psikisnya dan tidak ada kemauan dia pergi ke sekolah. Nah ini juga mungkin bisa di cancel lah, kita alihkan saja ke teman. Terus nanti ada yang pemantau. Ya, pemantau ini kita hanya memberikan arahan kepada anak. Di awal kita sudah mengatakan bahwa setiap ada kesalahan ada konsekuensinya.